Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda sekalian. Alhamdulillah sekarang kita akan mengadakan kegiatan webinar parenting dengan judul Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak dengan Bermain di Rumah. Perkembangan sosial emosional anak adalah salah satu tahap tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi sendiri. Dalam perkembangan emosional, anak mulai belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Menjalin hubungan sosial dengan teman dan lingkungannya juga sebuah proses untuk belajar berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi. Perkembangan sosial dan emosional anak usia dini tidak hanya tentang mengatur emosi yang ada di dalam diri, tetapi lebih dari itu, perkembangan emosional pada anak sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan perilaku anak sampai ia dewasa. Semakin bertambahnya usia anak, kemampuan emosional anak juga semakin bertambah dan setiap anak memiliki tahapan perkembangan emosional yang berbeda-beda. Pada dasarnya, setiap anak tidak akan terlepas dari perkembangan sosial emosional. Terkadang perkembangan sosial emosional anak seringkali dikesampingkan. Akibatnya tidak jarang anak seusia mereka yang seringkali mudah merasa marah, mudah emosi ketika tidak diperbolehkan oleh orang tua atau guru, dan ingin menang sendiri. Anak usia dini adalah individu yang unik dengan segenap potensi yang ia miliki. Saat anak dilahirkan, ia belum mampu bersifat sosial. Artinya, ia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain, sehingga ia membutuhkan bimbingan dan didikan orang lain, terutama orang tua dan orang terdekatnya. Ada teori perkembangan yang salah satunya dikemukakan oleh Erik Erikson, yaitu justru menekankan pentingnya rasa aman dan nyaman anak dalam interaksi dengan orang tua, terutama pada awal tahun-tahun kehidupannya. Saat anak merasakan hubungan yang aman dan nyaman, anak dapat mudah mempercayai orang tua, sehingga dia akan humble atau mudah menjalin interaksi dengan orang lain. Saat usia 1-2 tahun. Pada saat usia ini, anak sedang merasa spirit anxiety atau merasa tidak nyaman ketika berpisah dengan seseorang. Untuk melatih ia agar lebih mandiri, orang tua atau ayah dan bunda bisa nih berpisah sebentar dengan anak. Berpisah sebentar atau sejenak bisa membantu anak menjadi lebih mandiri. Waktu berpisah tidak perlu terlalu lama, hanya sekitar 10-15 menit. Dan cukup bisa ditinggalkan ketika anak merasa tenang. Saat akan pergi, hindari untuk pergi secara tiba-tiba ya ayah dan bunda, dan biasakan untuk berpamitan. Katakan kepadanya kalau ayah dan bunda akan pergi sebentar dan akan kembali lagi. Lalu ketika ayah dan bunda sudah pulang, sambut anak dengan antusias dan beri perhatian penuh kepadanya. Hal tersebut akan membuat anak merasa nyaman dan aman. Selain itu, perkembangan sosial emosional anak juga akan menjadi lebih baik. Lalu, saat usia 2-3 tahun. Pada usia ini, perkembangan sosial emosional anak sedang meledak-ledak. Hal yang dapat orang tua lakukan adalah membantu anak mengungkapkan perasaannya. Pada dasarnya, setiap anak tidak akan terlepas dari sosial emosional. Terkadang, perkembangan sosial emosional sering dikesampingkan. Jadi, saat usia tersebut, anak
mungkin belum mengenali apa yang sedang ia rasakan. Jadi orang tua bisa membantu anak mengungkapkan perasaannya, misalnya ditanya, kamu lagi sedih ya, gitu, atau sekarang gimana perasaannya, lagi senang atau sedih, gitu. Terus yang kedua, mengenalkan berbagai macam emosi, baik emosi positif maupun negatif. Emosi positif contohnya ketika merasa senang, merasa bahagia, lalu emosi negatif misalnya marah atau menangis, cranky gitu. Terus yang ketiga, memberi tanggapan positif atas perasaannya agar anak merasa dihargai. Jika anak sudah mengungkapkan perasaannya, orang tua atau ayah dan bunda bisa memberi tanggapan yang positif supaya anak itu merasa dihargai. Lalu pada saat usia 3-4 tahun, anak sedang merasakan makin senang bermain dengan teman sebaya dan makin merasa nyaman dengan dirinya. Di sisi lain, ia juga bisa bersikap agresif ke teman sepermainannya. Misalnya, suka berebut mainan. Saat anak bersikap agresif, perintahkan dengan singkat untuk berhenti melakukan tindakannya. Tunggu sampai 5 detik. Bila anak tidak menurut atau tidak nurut, meminta ia untuk time out atau menenangkan diri. Waktu time out untuk anak usia 3 tahun adalah sekitar 3 menit. Dan waktu time out untuk anak usia 4 tahun adalah 4 menit. Setelah selesai, pujilah ia karena ia berhasil menenangkan diri dan ulangi perintah kita. Terus beri konsentrasi bila anak berperilaku negatif. Apabila ia sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama, tidak perlu mengatakannya dengan emosi karena bisa membuat anak sedih. Itu akan terlihat dari responnya ketika ia menuruti perintah kita. Masa prasekolah. Masa prasekolah di sini sekitar usia 5 tahun. Pada masa prasekolah, anak akan memasuki masa peralihan dari TK ke SD biasanya. Maka orang tua perlu membantu kesiapan anak untuk bersekolah. Orang tua bisa membimbingnya dan mengembangkan kemampuan emosional serta menumbuhkan motivasi belajar dan kemampuan intelektualnya. Ajarkan anak untuk bersabar menunggu giliran, tekankan anak pentingnya menaati aturan, dan ajaklah anak untuk memahami pendapat orang lain sehingga sikap agresif tersebut bisa berkurang. Mendidik anak untuk memiliki sikap positif memang cukup menantang, tapi jangan menyerah dan buatlah proses ini menjadi lebih menyenangkan ya ayah dan bunda. Bagaimana sih cara menstimulasi di rumah? Memang bisa. Bisa dong. Cara menstimulasi anak dalam perkembangan sosial emosionalnya ada 4. Yang pertama, latih bantu diri. Kemampuan bantu diri seperti mandi, berpakaian, dan makan sendiri pada situasi normal memang terkadang terkendala oleh waktu yang mendesak sehingga orang tua kemudian melayani anak karena waktu untuk berangkat ke sekolah telah tiba. Misalnya tuh buru-buru, jadi dibantu saat makannya, saat mandinya, terus saat pakai bajunya dikancingin, saat memakai sepatunya anak belum bisa karena buru-buru, jadinya harus dipakaikan. Nah, hal tersebut menyebabkan anak menjadi cenderung mengendalikan orang tua dan kemampuan membantu diri pun menjadi kurang terasah. Padahal, jika ditinjau dari segi usia, sesungguhnya anak sudah mampu untuk melakukannya. Lalu yang kedua, latihan melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Pemberian tugas atau tanggung jawab dapat disesuaikan dengan usianya. Misalnya anak yang berusia di taman kanak-kanak dapat diberi tugas untuk merapikan mainannya sendiri,
menyiram tanaman, memberi makan hewan peliharaan, mencuci makan setelah dipakai, atau mencuci peralatan makan setelah digunakan. Nah, anak yang lebih besar dapat diberi tugas untuk menyapu, mengepel, menemani adiknya bermain saat ayah dan ibunya bekerja, membantu ibu memasak, dan merapikan kasur, atau menata bajunya sendiri di lemari. Lalu yang ketiga ada kemampuan interaksi sosial. Kemampuan ini termasuk bagaimana cara anak dapat beradaptasi, menjalin pertemanan, berbagi, bekerja sama, serta berkompetisi secara sehat. Sebagian orang tua berpikir bahwa cara terbaik untuk melatih hal-hal tersebut adalah dengan segera memasukkan anak-anaknya ke sekolah atau sebanyak-banyaknya bergaul di luar rumah. Biasanya tuh anak masih kecil-kecil gitu udah les baca seperti itu. Lalu batasi anak untuk melakukan kegiatan yang pasif seperti menonton TV dan bermain gadget. Matikan TV, abaikan handphone sementara waktu, serta memberikan perhatian penuh kepada anak. Libatkan diri untuk bermain bersama anak atau dapat sekedar saling bercanda, mengobrol, dan berinteraksi tentang kegiatan sehari-hari. Lalu yang keempat atau kemampuan komunikasi. Orang tua dapat membiasakan diri untuk bersikap sopan kepada anak dengan mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kata tersebut termasuk kata-kata magic atau 3 words magic yang akan yang harus selalu diingat oleh anak. Meskipun anak berada di rumah, penerapan sopan santun sebaiknya tetap dilakukan. Terus anak yang terbiasa didengarkan orang tua juga akan belajar untuk mendengarkan orang lain. Di sisi lain, jika anak tidak didengarkan, tidak didengarkan atau tidak dihargai pendapatnya, maka dapat berpotensi membuat anak menjadi cenderung menarik diri, kurang berani menjalin komunikasi oleh orang lain, dan cenderung menunjukkan sikap menantang atau mencela pada saat berbicara. Alhamdulillah, kegiatan parenting kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Ayah dan Bunda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Andin. Ya, Bunda Diba, Bunda Aisyah.